Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon. We are from Group 5. My full name is Nurul Hidayah and my partner is Siti Aisyah. Today, we are going to presentation or discuss about estimation and anticipating future society. Before we start our presentation, better we say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. We have three events that we will discuss today. They are estimation and characteristics of the future society. Second is educational experience in anticipating the future. Three is skill that the future society must have. And the last is conclusion. Mode the first material. Estimation of future society. Education always takes place in a corporate social and cultural setting. Likewise in Indonesia, national education is carried out based on Indonesia's social and cultural background. The social cultural foundation is one of the main bases in determining the direction of educational programs. But school education program and of-school education program. On the other hand, education is one of the main pillars in the preservation and development of the culture of every society. Jadi, pendidikan ini selalu berlangsung dalam suatu latar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Demikian pula di Indonesia, pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan di Indonesia. Landasan sosial kultur merupakan salah satu dasar utama dalam menentukan arah kepada program-program pendidikan, baik program pendidikan sekolah maupun program pendidikan luar sekolah. Dari sisi lain, pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan setiap masyarakat. Kajian masyarakat masa depan itu semakin penting jika diingat bahwa pendidikan selalu merupakan penyiapan serta didik bagi peran masa depan yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan seharusnya selalu mengantisipasi keadaan masyarakat masa depan. Perubahan keadaan masyarakat masa depan yang berlangsung dengan cepat mempunyai beberapa karakteristik umum yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat di masa depan, yaitu one, the trend of globalization is getting stronger, yaitu kecenderungan globalisasi yang semakin kuat. Globalisasi bermakna bumi sebagai satu kebutuhan seakan-akan tanpa batas administrasi negara. Dunia menjadi amat transparan serta saling tergantungan para bangsa dunia semakin besar. Menurut Emil Salim, yang terdapat 4 bidang kekuatan global globalisasi yang semakin kuat menonjol daya dobraknya, yaitu yang pertama bidang impact, bidang ekonomi, bidang lingkungan hidup, dan bidang pendidikan. Terus next yang kedua, development of science and technology or ITEC, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau ITEC adalah perkembangan yang semakin cepat dalam era globalisasi, merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat di masa depan. Dan hampir dapat dipastikan bahwa perkembangan semakin cepat itu masih akan berlanjut dalam abad ke-21 yang akan datang. Dengan demikian pula dengan limpahnya akan bersifat global. Globalisasi perkembangan ITEC tersebut dapat berdampak positif maupun berdampak negatif. Next, number 3, the development of increasingly dense and fast communication flows, yaitu perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Nah, kemajuan teknologi telah mendorong perubahan masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Di Indonesia terjadi perubahan yang serentak dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri dan menjadi masyarakat informasi. Perkembangan komunikasi dengan arus informasi yang semakin padat dan cepat di masa depan mencakup keseluruhan unsur-unsur dalam proses komunikasi tersebut. Sumber pesan mencakup keseluruhan unsur-unsur kebudayaan, mulai dari sistem dan upacara keagamaan, terutama sistem teknologi dan peralatan. Next, number 4, professional service improvements, yaitu peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah
adalah meningkatnya kebutuhan layanan profesional dalam bidang kehidupan manusia. Karena perkembangan iptek yang semakin cepat serta perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat, maka anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan pengetahuannya serta daya kritis yang semakin tinggi. Oleh karena itu, manusia masa depan semakin menuntut suatu kualitas hidup yang lebih baik, termasuk berbagai layanan dibutuhkan. Layanan diberikan oleh pemangku profesi tertentu atau layanan profesional. Okay, for the next slide will be explained by my partner Nurul Hidayat. Okay, I will explain about educational approach in anticipating the future. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. The future society with the characteristic of globalization at first in science and technology and the opportunity to research, days and base information flow and so on. His recruits says who are willing and able to face all problems and are ready to adapt to the new situation. Education is obliged to prepare a new generation that is able to face the challenge of the new era to come. To be carried out thoroughly with a systematic approach, the development of the Indonesian people as a whole is the key to the success of the Indonesian nation and state in the coming 20th century. For the reason it is necessary. Jadi, upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan masyarakat dengan ciri globalisasinya yaitu ada kemajuan iptek dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat dan sebagainya telah memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi segala permasalahan serta siap menyesuaikan diri dengan situasi baru tersebut. Pendidikan berkewajiban menyiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman baru yang akan datang. Pengembangan pendidikan dalam masyarakat yang sedang berubah dengan cepat haruslah dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan sistematik. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya merupakan kunci keberhasilan bangsa dan negara Indonesia dalam abad 21 yang akan datang. Untuk itu diperlukan, next slide. Yang pertama ada demands for future human atau modern human. Jadi setiap upaya manusia untuk menyesuaikan diri terhadap konstelasi dunia pada masanya adalah proses modernisasi sebagai perkiraan masyarakat masa depan berdasarkan acuan masa depan. The next slide describes the skill the future society must have, which my partner will explain, Siti Aisyah. Okay. The next slide, the mind of Indonesia people in the future direction directs to the provision of skill that are meant to adapt to condition in the future. Some of the short acts yang artinya tuntunan manusia Indonesia di masa depan diarahkan kepada pembekalan kemampuan yang sangat diperlukan untuk menyesuaikan diri dalam keadaan masa depan tersebut beberapa diantaranya. Jadi ini adalah skill atau kemampuan yang harus kita kuasai untuk kedepannya. Jadi yang pertama adalah complex problem solving. Apa sih itu complex problem solving? Jadi kemampuan untuk berpikir jernih dan mendalam terhadap sesuatu masalah dengan melakukan identifikasi, menyeleksi informasi terkait masalah tersebut, menuntun opsi solusi lalu mengevaluasinya dan melaksanakan opsi sebagai solusi dan mengatasi masalah tersebut. Yang kedua adalah critical thinking, yaitu kemampuan berpikir kritis dan memberikan feedback yang disertai alasan yang logis. Untuk yang ketiga adalah creativity, yaitu kemampuan untuk menentukan sesuatu yang unik dan original, tidak harus benar-benar baru, namun bisa pula dengan mengembangkan apa yang sudah ada. Terus 4, people management, yaitu kemampuan untuk mengelola orang, termasuk kemampuan leadership atau ketua gitu ya, ketua kepemimpinan.
Yang kelima adalah coordinating with others, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain baik di dalam maupun luar. Terus yang keenam ada emotional intelligence, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi dalam hal ini, termasuk pula kemampuan untuk mengidentifikasi, melakukan, memanfaatkan emosi. Terus yang keempat adalah judgment and decision making, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dalam kondisi apapun, termasuk ketika berada di bawah tekanan, yaitu atau masalah. Terus yang kedelapan adalah service orientation, yaitu kemampuan untuk belajar baik untuk perusahaan atau pelanggan tanpa mengharapkan penghargaan semata. Yang kesembilan adalah negotiation, yaitu kemampuan untuk melakukan negosiasi dalam aspek pekerjaan walau sulit dilakukan. Yang ke-10 adalah cognitive flexibility, yaitu kemampuan untuk switch atau pengalihan dan berpikir sesuatu dengan kebutuhan yang diperlukan. For the next slide will be explained by Dr. Nurul Hidayat. Oke, yang kedua ada effort to anticipate the future, yaitu upaya mengantisipasi masa depan. Jadi di sini upaya mengantisipasi masa depan itu nilai dan sikap yang memegang peranan penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Nilai merupakan norma, acuan yang seharusnya dan atau kaidah yang akan menjadi rujukan perilaku. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari berbagai hal seperti agama, hukum, adat istiadat, moral dan sebagainya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang B, cultural development, yaitu pengembangan kebudayaan. Ini adalah salah satu upaya penting dapat mengantisipasi masa depan adalah upaya yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan dalam arti luas, seperti hal-hal yang berkaitan dengan sarana kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga ada yang C, yaitu development of educational specialty education, yaitu perkembangan sarana pendidikan. Jadi ini pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan, karena pendidikan selalu berorientasi pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang. Oke, next slide-nya ada conclusion. Conclusion, education is the preparation of students for future roles. So education must always anticipate the future state of society. The future community must be able to face all problems and be ready to adapt to new situations. Choose education is a way to prepare a new generation that is able to face the challenge of the new era to come. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan adalah persiapan siswa untuk peran masa depan. Pendidikan harus selalu mengantisipasi keadaan masa depan masyarakat. Masa depan harus mampu menghadapi segala permasalahan dan siap beradaptasi dengan situasi baru. Dengan demikian, pendidikan dituntut untuk menyiapkan generasi baru yang mampu menghadapi tantangan era baru yang akan datang. Oke, yang membuka sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan or any question? Saya izin bertanya, perkenalkan saya Intan Nurani Husaini dari kelompok 4. Jadi kalian kan menjelaskan tentang upaya di masa depan tuh untuk siswa. Jadi bagaimana caranya tuh untuk guru, karena kalian kan bakal jadi guru di masa depan tuh, antisipasi kalian di masa depan saat pengajaran proses pembelajaran terhadap siswa tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, kami ingin menjawab pertanyaan dari Intan Nurani Husaini. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih seorang calon guru atau pengajar di masa depan mengantisipasi seorang pelajar? Jadi kita ini sebagai calon pengajar atau guru di masa depan, gimana siswa mahasiswa masa depan ini mengikuti zaman globalisasi atau zaman digital. Nah, begitu pun sebaliknya.
Jadi kita sebagai pengajar atau seorang calon guru pasti kita ini akan mengikuti era tersebut. Contohnya tahun lalu, masa pandemi kan kita dilanda masa pandemi tahun lalu nih. Nah, jadi di saat itu gimana sih cara mengajar dari jarak jauh? Nah, pasti diajarkannya sistem daring atau disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Kita pasti menggunakan aplikasi Zoom, Classroom atau apapun sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Jadi seorang guru itu sebaliknya, kalau mahasiswa atau siswanya itu mengikuti era kedepannya cara mengajarnya, sebaliknya guru pun juga mengikuti hal tersebut. Begitu jawaban kami. Apakah itu bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansa. Saya ingin izin bertanya. Bisakah jelaskan lebih mudahnya apa itu word constellation? Terima kasih. Jadi saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Ardiansa. Apa sih arti konstelasi itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kumpulan orang, sifat, atau benda yang berhubungan, keadaan, bangun, bentuk, susunan, kaitan, gambaran, keadaan yang dibayangkan dalam negara demokratis. Pemerintah sedapat mungkin menerjemahkan kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Saya mau bertanya, perkenalkan nama saya Nadia Eka Sapitri dari kelompok 7. What does it mean by and explain again the development of increasingly dense and fast communication? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Dia menanyakan yang nomor 3 nih, apa sih ini? Nah, kalau ini adalah perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Kemajuan teknologi telah mendorong perubahan masyarakat dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Nah, perkembangan komunikasi dengan arus informasi yang semakin padat dan dipercepat di masa depan mencakup keseluruhan unsur-unsur dalam proses komunikasi tersebut. Sumber pesan mencakup keseluruhan unsur kebudayaan, mulai dari sistem upacara, keagamaan, terutama sistem teknologi dan peralatan. Nah, kalau kita ingin tahu ciri-cirinya, yaitu yang pertama itu meningkatkan daya muat dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menjadikan informasi. Before closing our presentation today, izinkan saya menyampaikan pantun buat teman-teman semua. Cakep. Asik. Naik gerbang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita berdua, semoga bisa bermanfaat. Amin. Oke.